orang tua itu justru tahu saya resign setelah usaha ini jalan 3 bulan. Karena dari awal saya mau buka usaha, orang tua tuh menyayangkan, kenapa sih kamu tak sekolahin tinggi-tinggi kok malah jualan, kok malah istilahnya tuh kalau orang Jawa ngapain ini duit receh ya, kamu kenapa sih kok malah milih jualan kaki lima, padahal ternyata dari jualan kaki lima ini justru malah bisa kebeli rumah yang sekarang saya tempati gitu. Alhamdulillah, berarti 7 bulan saya jualan, jalan 7 bulan saya udah bisa kebeli rumah cash. Awalnya orang tua yang menentang, sekarang mendukung, dan malah sekarang itu orang tua juga ikut buka di kota asal saya di Kudus. Jadi sekarang malah ikut jualan juga, dulunya melarang, sekarang ikut jualan karena tahu ternyata oh menghasilkan juga ya gitu. Halo teman-teman, ikuti kegiatan aku hari ini. Jadi di sini ada freezer ini kita gunakan untuk membuat si roti ini jadi awet. Jadi ini kan rotinya emang nggak pakai bahan pengawet. Jadinya kalau di suhu ruang itu bisa 7 hari, tapi kalau freezer gini bisa 1 bulan. Makanya kita butuh freezer untuk menyimpan rotinya. Ini rotinya apa aja nih, Mbak? Ini rotinya ada yang original, ada yang red velvet, sama ada yang paling best seller itu yang pandan. Nah, ini yang fresh. Ini yang nggak di freezer ya? Tuh. Ini ada original, ada red velvet, sama ada pandan. Nah, ini kurang lebih 2-3 hari itu 250 roti habis untuk satu cabang. Awal mula saya membuat usaha ini itu adalah karena suami di PHK, Kak. Jadi awal mulanya itu karena suami terkena dampak PHK dari perusahaan sebelumnya, terus sudah mendaftar di beberapa perusahaan, tetapi sampai tahap akhir aja. Jadi cuma sampai tahap final interview, ternyata yang lolos rival satunya. Nah, terus akhirnya kita terpikirkan nih, gimana kalau misalkan kita yang menciptakan lapangan usaha untuk orang lain daripada kita harus ikut orang lain terus. Dulu saya memulai usaha ini itu 14 Mei 2022, baru banget, sekitar 7 bulan yang lalu. Awal mula buka itu alhamdulillah kita bisa sold 15 liter. Itu udah seneng banget tuh, karena saya dulu cuma target suami gini, dulu yang jaga standnya kan suami, karena biar beliau ada pekerjaan positif gitulah yang menghasilkan. Yang penting saya masih ikut ke pabrik, suami ada kerjaan. Nah, 15 liter itu udah seneng banget, itu sekitar omsetnya 1 jutaan, itu udah seneng banget. Nah, ternyata di hari kedua dan ketiga itu membludak, sampai kita itu di hari keempatnya saya ngitung malamnya ternyata kok udah balik modal, padahal awal mula kita tuh cuman yang penting bisa buat bayar listrik lah gitu. Ternyata kok malah dikasih Tuhan lebih dan lebih. Hari kedua itu bisa 30 liter, hari keempatnya itu hari ketiganya itu 40-an kayaknya. Gimana rasanya? Rasanya seneng campur sedihnya sedih nggak nyangka kok ternyata Tuhan baik banget ya, padahal selama ini aku tuh juga nggak sebaik itu jadi hambanya yang masih banyak salah, tapi ternyata Tuhan tuh bener-bener ngasih jalan ini loh. Di balik PHK suamimu ternyata ada hikmah tersembunyi, kamu bisa buka usaha ini, bisa ciptain lapangan usaha ini buat orang lain. Itu ini buat pengiriman ke Ciwastra, Jawa Barat. Berapa kilo, Mbak? 7, dia pesan 7 buat 1 minggu biasanya. Terus apa lagi? Sama cup. Ya bisa wae. Nah, ini buat ke Ciwastra biasanya memang nanti kita akan kasih stiker fragile juga, terus kita bubble juga. Nanti habis dari sini kita baru bubble wrap. Terus setelah selesai packing ini nanti tahap akhirnya kita akan bubble satu-satu, tapi kita kumpulkan dulu di sini untuk pesanan-pesanannya. Ini banyak banget ya, Mbak, ini pesanannya, Mbak? Iya, hari ini kita packing 200 kilo coklat, terus cupnya itu yang besar ada 4 dus, 1 dusnya itu 1000, terus yang kecil itu ada 2 dus, 1 dusnya itu 2000, berarti 4000-an. Nah, ini kita ada kirim ke Palembang, Kebumen, terus Pasar Kamis, Bandung, Kendal, Pekalongan, Bantul. Alhamdulillah sih sekarang udah ada di seluruh Indonesia. Jadi ada 120-an kemitraan dalam waktu 6 bulan. Paling jauh itu di Kepulauan Riau, di Batam, terus Tanjung Morawa, Medan juga ada. Teman-teman di Jakarta kalau mau datang ada loh, ada di Pasar Kemis, ada di Tangerang, ada di Jakarta Selatan juga ada.
Perkenalkan, nama saya Vita, saya mantan HRD PT Indofood PDT Sukses Makmur Food Ingredient Division Semarang. Saat ini saya bekerja sebagai owner es coklat Panjang Umur Semarang. Saya waktu itu resign dari Indofood, berarti usahanya jalan 1 bulan. Jadi 1 bulan itu baru kekumpul ya 4-5 kali gaji saya di Indofood lah. Terus saya udah keluar aja, tekunin ini aja gitu. Nah, jadi teman-teman ini untuk toppingnya memang kami ada 4 jenis topping. Ada yang strawberry crunch, terus ada yang coco crunch. Ya, ini strawberry crunch. Terus ada yang coco crunch. Terus ini 1 kiloan Kak. 1 kilo ya? Terus ini ada marshmallow. Ini yang topping paling baru dan paling diminati kalau misalkan dinikmati sama coklat panas, karena kan ketika dia masuk ke coklat panas kan rasanya ngeblend. Nah, ini paling diminati. Terus ini ada Fruit Loops. Ini juga paling favorit di kalangan anak-anak, ciwi-ciwi terutama, karena rasanya kan buah-buahan. Jadi teman-teman tuh lebih suka ketimbang yang Coco Crunch, lebih suka yang ini. Gitu. Sebulan bisa nyetak sampai berapa? Aku sebulan biasanya itu ambil 300 kilo yang coklat, 200 kilo yang strawberry, karena yang strawberry itu memang lebih sedikit peminatnya. Terus kalau marshmallow ini bisa 50 kilo. Dulu modal pertama itu 12 juta. 12 juta itu balik dalam waktu 3 hari, ya keseluruhan all in. Kalau modal hariannya itu kalau hanya 15 liter itu sekitar berarti 450 ribuan sampai 500. Itu modal hariannya, itu baliknya 1,5-an. Jadi memang gap modal sama penghasilannya itu sekitar 80-an%. Sekarang tuh omset saya kalau sehari minimal hujan itu 2 juta, 2,5. Kalau ramai itu sampai 6-7 juta itu sehari. Per cabang? Per cabang. Ini beberapa pendingan kemitraan baru yang akan kami kirim after New Year ya, jadi setelah tahun baru, karena kan memang kita nyelesain dulu yang restock-restock. Ini ada 5 kota, ada di Indramayu, Pekalongan ada lagi, Jambi, Bogor, sama Kota Bekasi. BR itu adalah brand, jadi tadi kita kan ada 2 paket nih, brand sama paket lengkap atau paket gelas gitu teman-teman. Awal mula kenapa usaha ini bisa alhamdulillah berkembang itu karena memang kita zaman sekarang tuh tertolong banget sama teknologi ya Kak. Jadi dulu tuh ada salah satu YouTuber Semarang tuh yang ngeliput usaha saya, terus saya niatnya cuma sharing cerita. Saya kan orangnya seneng cerita. Ya Mas, cerita kenapa saya awalnya bisa buka es coklat ini, kenapa bisa ada es coklat ini di Semarang. Awalnya cuma cerita. Nah, dari salah satu YouTuber itu ternyata banyak yang nonton, view-nya banyak. Dari situlah terus booming, berkembang, dan alhamdulillah sebesar ini. Kembali lagi sih, jadi semua usaha yang kita lakukan itu nggak akan ada hasilnya ketika Tuhan itu nggak berserta kita, gitu sih. Berbagi dengan orang lain gitu. Kalau sedekah, iya, percaya sih bahwa sedekah itu memang membawa hal yang positif untuk kita. Karena ketika kita itu tidak eman, tidak sayang untuk mengeluarkan beberapa sejumlah uang atau barang untuk bersedekah, Tuhan itu pasti akan melipat gandakan apa yang sudah kita keluarkan, terutama sedekah buat kaum fakir miskin, buat anak yatim, buat orang-orang tua yang ada di panti jompo. Tapi jangan lupa juga sedekah utama dan pertama itu adalah ke orang tua kita. Setelah orang tua kita tercukupi, kita baru sedekah ke 2,5% yang lainnya itu. Resepnya yang pertama, teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman ya, karena sejatinya ketika kita hanya fokus pada zona nyaman kita, ya udah kita akan dapat hal-hal itu aja. Kita nggak dapat hal baru, kita nggak bisa belajar hal baru. Jadi teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman dan berani mencoba hal baru. Jangan takut mencoba. Lebih baik teman-teman gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Ketika kita menemukan suatu masalah, coba lihat sisi peluang dari masalah tersebut. Jadi nggak semua masalah itu selalu jadi masalah. Kadang masalah itu juga bisa menimbulkan peluang buat kita jauh lebih baik ke depan. Jadi teman-teman yang mau mencoba usaha, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut mencoba selama hal tersebut positif dan bisa maju.